Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Sulistyo dan Sandy Agustian Putra akan mempresentasikan pitch deck yang ditugaskan sebagai syarat untuk mendapatkan nilai UAS dalam mata kuliah Desain UI dan UX. Yang pertama di sini akan saya jelaskan yaitu logo dari aplikasi kita, yaitu Reseppedia. Resep yang berarti sekumpulan daftar makanan yang akan dibuat, dan pedia dalam bahasa Indonesia yaitu keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan di sini ada slogan Everyone Can Cook yang dapat mengartikan jika pengguna menggunakan aplikasi ini langsung dapat bisa memasak dengan sempurna dan enak. Kenapa warna hijau? Karena warna hijau melambangkan kesehatan. Jadi kita membuat aplikasi agar tidak bisa masak aja, tapi memberikan resep yang sehat. Di sini ada dua yang membuat aplikasi resep ini. Yang pertama ada Sandy Agustian Putra, yang kedua ada saya sendiri, Hadi Sulistyo. Yang ketiga, latar belakang. Latar belakang sini yang pertama, permintaan akan panduan memasak yang mudah diakses. Kebanyakan aplikasi sekarang tidak sesuai resep dengan hasil yang dimasak itu kadang berbeda. Penyebaran budaya kuliner yang lebih luas. Banyakkan resep yang ada di internet tidak memberitahu asal mana atau di mana makanan ini berasal atau budaya apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga, kemudahan dalam mencari inspirasi menu. Inspirasi menu yang dimaksud adalah masakan antara bukan Indonesia saja, tetapi berada di luar, yaitu masakan misal asal dari negara Asia, Amerika maupun Eropa. Tujuan aplikasi ini dibuat yaitu tentu saja untuk mengedukasi dan meningkatkan kualitas, yang kedua meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana metode penelitian ini diambil? Yang pertama ada metode empathize. Proses ini memungkinkan untuk desain untuk mengesampingkan asumsi pribadi dalam upaya mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhannya. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi seperti wawancara. Yang kedua ada tahapan define, yaitu tahapan seorang pemikir desain bisa mengumpulkan informasi yang sudah dikumpulkan dalam tahap empathize. Pada tahap ini proses pengidentifikasian masalah utama terjadi berdasarkan data yang telah kita dapatkan dari tahap empathize. Kita dapat memulai mendefinisikan insting dan pola-pola masalah yang muncul. Tahap ini akan membantu memikir desain dalam membuat fitur dan fungsi yang menunjukkan untuk memperbaiki masalah atau setidaknya membantu pengguna memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga itu ada ideate. Nah, tahap ketiga ini dalam proses design thinking adalah ideate atau tahapan mulai menghasilkan ide. Pada tahapan ini, pemikir desain akan membuat mind map untuk memikirkan solusi yang ditawarkan. Pada akhirnya, tahap ini pemikir desain harus memilih teknik pembuatan ide untuk memudahkan dalam meneliti dan menguji ide-ide, sehingga dapat menemukan cara terbaik pemecahan masalah atau menyediakan hal-hal antisipasi kegagalan.
Penjelasan user persona. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sandy Agustian Putra. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bang Haji. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu penjelasan user persona. Di sini ada tiga, yaitu satu, kita mengambil tiga contoh responden, yaitu satu adalah Windy. Dia adalah seorang mahasiswi berumur 21 tahun, selalu sibuk dengan tugas kuliahnya dan suka mencari hal instan, seperti memesan makanan online. Yang kedua ada Suryani. Suryani ini adalah seorang guru TK yang memasak makanan yang sama setiap hari dan juga simple, tetapi ingin mencoba memasak makanan yang lain, ingin mencoba resep yang baru sepertinya. Ketiga ada Lia. Lia adalah seorang karyawati di sebuah konter HP dengan jam kerja yang padat dan juga terkadang takaran yang tidak sesuai dan juga terkadang tampilan masakan dan rasa tidak sesuai dengan apa yang diresepkan. Ya, selanjutnya Bang Hadi. Lalu di sini ada prototyping aplikasi. Di sini ada dua user flow, yang satu tampilan untuk pemula, yang satu lagi tampilan untuk konten memasak atau chef. Di sini saya akan menjelaskan dua user flow tersebut. Nah, di sini ada dua user flow. Satunya ini untuk pemula. Pertama seperti biasa kita harus register dulu, masukkan nama, email, kita checklist ini sebagai pemula dan passwordnya juga. Setelah itu register, kita login. Nah, di sini ada banyak sekali menunya. Kita ke sarapan misalnya. Nah, di sini ada banyak sekali nih menunya. Kita aplikasi nasi goreng. Nah, di sini tersedia resepnya. Di sini juga tersedia video tutorialnya. Nah, itu kembali. Kita bisa menambahkan resep yang tadi ke halaman favorit. Tinggal klik saja, baru login nih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang user flow untuk konten kreator memasak ataupun chef. Di sini juga seperti awal, kita register dulu. Nah, di sini kita checklist sebagai chef atau pengajar. Kita register, kita login. Nah, di sini kita tinggal masuk ke tambah chef. Kita masukkan filenya kita seperti resep ataupun video yang sudah kita rekam. Nah, setelah sudah yakin dengan semuanya, kita tinggal upload dan ada notif file berhasil di-upload. Seperti itu. Ya, lanjut Bang Adi. Lanjut kita akan penjelasan tentang testing. Metode ini mengharuskan responden untuk menjawab serangkaian pernyataan yang dirancang untuk mengukur persepsi mereka terhadap kegunaan sistem yang digunakan. Yang kita sebut SUS, menggunakan skala Likert, di mana responden memberikan penilaian berdasarkan tingkat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan. 1 sama dengan tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 sama dengan netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Pernyataan SUS ini disambingkan diajukan kepada 10 responden yang kita pilih dengan menggunakan Google Form. Lanjutnya Bang. Nah, dari hasil 10 responden itu, kita bisa invert nilainya. Dan hasil dari SUS itu adalah 64,25. Dengan skor ini, menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Pengguna cenderung merasa puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi yang kita buat berdasarkan rancangan yang kita berikan kepada responden. Oke, lanjut Bang. Sekian dari kelompok Reseppedia ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah kata. Terima kasih.